Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zairofi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tulisan Romeo dan Juliet. Tetapi di sini saya akan mengcombine dengan film yang pernah saya lihat sebelumnya antara Romeo dan Juliet. Dan untuk yang pertama kita akan membuat asumsi tentang karakter dari cerita tersebut. Oke, yang pertama untuk main karakter dari story tersebut ada dua, yaitu Romeo dan Juliet. Seperti halnya judulnya. Romeo dan Juliet memiliki kesamaan dari asumsi saya ya. Mereka sama-sama memiliki keuletan dan keinginan yang kuat ketika ingin mencapai hal yang dia inginkan. Tetapi dalam teks tersebut atau genre yang terjadi ini adalah mereka melakukan itu atas dasar cinta sejati. Nah, jadi untuk sifat mereka berdua ini ya mereka memiliki sifat etos yang sangat kuat dan ulet. Nah, yang kedua yang perlu saya garis bawahi dari Romeo sendiri itu adalah dia orang yang sopan. Kenapa? Karena sebelum dia bertemu dengan Juliet, dia juga sudah menyukai seorang perempuan yang bernama Rosalind. Nah, dan dia adalah wanita yang kaya raya tetapi angkuh. Namun dalam hal ini Romeo sendiri juga tidak memaksa ketika Rosalind menolak cintanya. Akhirnya pun Romeo hanya depresi lalu pergi ke tempat pesta di mana dia bertemu dengan Juliet. Dia adalah seorang pria yang tidak gamon, yang tidak gamon, iya. Jadi sangat mudah untuk membangun kembali semangat hidupnya meskipun harus patah hati. Ya. Yang kedua yaitu selain dia ulet, ada sisi buruknya, yaitu dia sangat-sangat temperamen ketika menerima sebuah informasi dan tidak memikirkan jangka panjang atas apa yang dia lakukan. Nah, kenapa begitu? Ya, dalam beberapa kejadian Romeo ketika setelah bertemu dengan Juliet dalam pesta tersebut, ketika teman-temannya ingin pulang, tetapi Romeo masih sangat ingin berlama-lama dalam party tersebut. Ya, bahkan dia rela mencolot atau lompat dari mobil untuk menyusup ke dalam rumahnya Juliet. Nah, disitulah mereka saling bertemu kembali. Namun dalam hal ini jiwa muda yang dimiliki oleh Juliet dan Romeo ini sangat merugikan. Entah merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dalam hal itu mereka mati atas dasar cinta sejati. Tetapi itu tidak sangat dan itu sangat bertentangan dengan agama kita ya. Ya. Analisis yang perlu saya garis bawahi, Juliet ini juga memiliki karakter yang kekanak-kanakan. Karena apa? Sebelum dia bertemu dengan Romeo sendiri, dia adalah orang yang lugu dan kalem. Dia selalu nurut dengan apa yang dikatakan, yang diarahkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi ketika dia jatuh cinta, dia menolak untuk dijodohkan kepada Paris yang sebelumnya sangat menyukai Juliet dan ingin melamarnya. Tetapi bapaknya tidak memperbolehkan secepat itu karena berpikir bahwa Juliet itu masih kecil ya. Jadi dalam hal ini dia masih labil, teman-teman. Ya. Terus untuk karakter setelahnya atau sifat karakter dari Juliet sendiri menurut saya adalah dia sangat mudah untuk memutuskan terlalu cepat. Bahkan kedua-duanya mereka sangat-sangat merugi ya. Ketika rencana mereka
gagal karena hanya sebuah surat yang tidak tersampaikan dengan baik. Dalam cerita tersebut, pastor menyampaikan kepada si Romeo untuk menunggu surat nanti yang akan datang. Tetapi dalam hal itu kesalahan teknis juga dari pengirim surat yang hanya menyelipkan surat itu di pintunya dan tidak menadarkan, atau atau Romeo sendiri tidak sadar karena Romeo sendiri sudah termakan dari berita yang disampaikan oleh temannya yang bernama Balhasar kalau tidak salah ketika upacara pemakaman Juliet. Jadi dalam kedua karakter ini selain memiliki sifat yang ulet, mereka kurang dalam memutuskan suatu perilaku dari suatu kejadian yang ada. Mereka tidak memikirkan secara matang-matang. Itu menurut saya dan asumsi saya. Karena apa? Ketika di ujung screen yang ada Juliet telah sadar dari meminum racun atau meminum obat mati surinya selama 3 hari, dan Romeo pun datang untuk menyaksikan mayatnya. Ternyata pas waktu itu pun setelah Romeo mencium Juliet sadar dan kembali hidup. Tetapi itu sudah sangat terlambat karena Romeo sudah meminum racun tersebut, atau racun yang dia bawa sebelum dia datang ke pemakaman. Lalu ketika melihat hal itu, Juliet juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara bunuh diri. Dengan apa? Dengan pisau atau dengan pistol yang dibawa oleh Romeo. Nah, mereka lalu mati di tempat yang sama dan hampir di waktu yang sama. Jadi untuk kritik saya yang terakhir dari bacaan ini adalah ketika kita menemukan sebuah masalah atau kejadian di sekitar kita, alangkah baiknya kita berpikir tenang, ya. Alangkah baiknya kita lebih dewasa atau mencerna dulu informasi tersebut, apakah informasi itu detail atau sudah baik untuk kita terima, ya. Dan juga kita adalah seorang pemuda yang memiliki masa depan yang tinggi atau memiliki masa depan yang cerah. Maka dari itu hidup ini bukan hanya tentang percintaan yang harus kita wujudkan, tetapi hidup ini tentang bagaimana persiapan kita menuju dunia yang selanjutnya, yaitu kampung halaman kita, kampung akhirat. Sekian dari saya. Bila ada salah dan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.